Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya majelis ta'lim ya. Majelis itu tempat duduk orang berkumpul. Ta'lim itu pengajaran. Jadi majelis perkumpulan orang duduk di sini adalah dalam rangka untuk mengajarkan ilmu. Tentu kan ada muallimnya, ada muta'allimnya. Ada yang mengajarkan, ada yang belajar. Dan dengan ilmu ini kita akan mudah menjalankan agama dan juga menjadi syarat kita untuk bisa menjalankan agama sehingga apa yang kita amalkan itu menjadi qabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kitab Bapak Ibu Ta'limul Muta'allim Tariqut Ta'allum, mengajarkan kepada pelajar tentang cara belajar. Ta'limul Muta'allim Tariqut Ta'allum ya. Maka kita niatkanlah untuk belajar dan mengajar. Kita akan diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedatangan ulun jauh-jauh dari Amuntai ke sini ya artinya mudah-mudahan ada membuka wawasan kita, menambah. Selain daripada ifadah, ada istifadah, ada istifadah, ada ifadah, mengambil manfaat dan memberi manfaat. Kira-kira begitu anunya ya. Jadi kajian kita nih ke majelis ta'lim, majelis untuk pengajaran ilmu agama. Ya terima kasih. Ada mana pemandunya? Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kembali pertanyaan pertama dari Facebook. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dulu mau bertanya, seandainya orang pengen banget menuntut ilmu dan ingin berhadir seperti majelis ilmu, akan tapi berhalangan dan hanya bisa menonton lewat live streaming, apakah akan mendapatkan pahala juga? Pahala menuntut ilmu itu pasti didapat manakala memang ada kegiatannya lah. Dia mendengarkan, dia menyimak, mudahan dia paham, ya kan? Maka bidang aspek segi menuntut ilmunya sudah dapat. Jadi ulun kada pernah melarang orang mau baca sini, mau situ ya silahkan, itu dulu dari segi menuntut ilmunya. Tapi pasti berbeda antara orang yang mau hadir langsung di tempat ini karena banyak nilai lebihnya. Di masjid ada i'tikafnya. Nih guru melihat muha guru secara langsung, ada pulang kelebihannya. Berkumpul dengan orang saleh ada pulang kelebihannya. Silaturahmi ada pulang kelebihannya. Berawaan kawan ada pulang kelebihannya. Maka kelebihan yang ulun sambat tadi itu kada didapat oleh orang yang uungut di rumah aja ya kan. Tapi meskipun ulun padahakan uungut itu kalau memang dia mendengar, menyimak, dia paham, ya dapatlah pahala dari segi menuntut ilmunya. Tentu yang di sini lebih banyak pahalanya yang ulun sebutkan tadi. Jadi kalau begitu prioritasnya ya mun kawa hadir secara langsung, mun nya kawa kada di rumah barang. Hendak malalar kah pulang? Mun bibinian bang nang berhalangan tuh kayak apa? Ya kan? Nah, jadi mun berhalangan silahkan di rumah saja tonton itu live streaming ya. Mun pian memaksa diri duduk di sini justru berdosa jadinya ya kan, berdosa. Tidak ada mazhab Syafi'i yang mengatakan boleh duduk di masjid karena kada mengotori jua ajar. Orang wah ini pakai apa? Pakai apa ngarannya? Pampers lain softtek. Salah sambat dah. Jadi buai kalau pian asli mazhab Syafi'i itu orang yang min itu karena statusnya memang berhalangan seperti itu kada boleh duduk berdiam diri di masjid. Nang
kada khawatir mengotorinya itu kalau sekedar lalu. Sekedar lalu boleh lalu kada jua pang mun titik kada kan wah ini orang pakai softtek badataan sekedar lalu. Tapi kalau badiam itu tidak diperbolehkan. Bukan dia kotor najis bukan, tapi statusnya nangin tuh karena dia hadas besar maka dia kada boleh bertahan di masjid. Pada awaknya kan bersih kan di luar gitu. Kayak itu asli mazhab Syafi'i. Kalau jangan sampai karena terpengaruh dengan pendapat-pendapat yang yang dapat di Google aja gitu kan, di Google nih ya. Cukup ya, yang lain silakan. Pertanyaan langsung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di wadah kami itu kan dataran rendah, jadi posisi di tiang, pakai tiang, istilahnya dalam kami itu kan istilah rumah panggung. Jadi menanam pohon yang bisa dimanfaatkan, misalkan tanaman berbuah di pas tepat di pinggir jalan raya di jalan umum. Itu kayak statusnya mengalir, apakah itu jadi hak mutlak bagi si penanam, dan bagaimana misalkan ada pengguna jalan tersebut yang mengamati buahnya. Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pernah ada nasnya tuh kan begini, ini tanah seorang ya, sampai ke sini batasnya. Lalu nanam pohon di tanah seorang, kemudian condongnya ke situ, buahnya taka tanah orang. Napa nangin tuh? Ini pae dipadahakan halal banget ampun saurang, iya buahnya taka orang nih condongnya. Dipadahkan ampun orang, ya pohonnya di tanah orang. Ini mudah kayak subhat bang neleh subhat. Maka ulun katakan begini, paling bagus bila ada buahnya, bila 2 biji, seorang sebiji, tetangga sebiji, itu paling bagus sudah. Karena ada hak orang sebelah, bagian condongnya, ada hak seorang tanahnya, ya bagi 2. Ampun buah, ampun tanaman, kadang membagi-bagi ke sebelah. Sariki orang benarai, ya kalau menurang jagau bisa tabang orang ya. Apa nih umpar kami nih ya kalau. Itu kalau kaitannya dengan hak pribadi masing-masing, ya kan. Sekarang kalau ke jalan bang, jalan itu kan ampun pemerintah leh. Ampun pemerintah, itu ada aturannya nih tuh. Ada aturannya. Bila pemerintah parlo jalan tuh sampai mengganggu jalan sampai motor orang kanak nangin tuh, maka pemerintah berhak untuk ditabang paksa. Nah, tabang. Ya. Kenapa? Mengganggu jalan orang. Lalu bang kayak apa buahnya? Ya kayak tadi. Ini masalah buah nang gugur nih pak di jalan ya, ke jalan gitu. Meskipun kampung orang juga kan di halaman orang gugur. Itu ada pernah kami bahas. Kalau menurut adat kebiasaan orang di situ, nang gugur tuh biasanya diberiakan orang Hajapang. Biasanya gitu leh. Orang kada memasalahkan lagi jambu, sao, ya. Apalagi ada nang musimnya kasturi, ya kan. Limau misalnya kan. Nah, itu nang gugur tuh misalnya kada dimasalahkan orang lagi, maka kita mengambilnya tuh kada berdosa. Halal. Kenapa? Biasanya bariakan orang. Bila biasanya bariakan orang, maka pian mengambil kada haram lagi. Tapi asli hukumnya tuh pakai subhat. Subhat itu artinya ampun seorang halal asli kada jua, amun kada kita ambil, ya artinya mungkin dibariakan orang. Jadi karena dia alang-alang-alang, maka itu ngarannya subhat. Tapi bila selingkungan situ biasanya dibariakan orang, kada lagi subhat, itu boleh. Jadi kayak itu barang jawabannya kan kayak itu. Sebabnya Allah membela diri juga bang. Waktu bahari sekolah madrasah itu, apalagi kelas 2, kelas 3 itu halus masih imbah sampai yang subuh, berjalan ke hilir situ, menjatuh apa? Jambu, ya lah. Bila tatarawan hari baik melihat jambu pindah kaliningan, mah senangnya hati ambil ya lah biar gitu. Terus setelah kita ganal-ganal, itu kalau memang orang di situ kada memasalahkan, orang kada mencari jual lagi, maka itu halal. Halal. Ya kayak itu aja anunya jawabnya. Silakan. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minta maaf kali ini terkait masalah zakat kontemporer. Iya, silakan. Untuk setahu kita kan ada beberapa benda yang wajib dizakati, tapi kalau sekarang kan banyak benda-benda yang tidak termasuk, misalnya kayak tanam-tanaman atau pertanian yang itu tuh tidak termasuk makanan pokok. Yang kedua, apakah itu tuh dalam pembagian zakatnya, apakah dalam bagian pertanian harus cukup 5 wasak, artinya nisabnya sampai tapi tidak harus menunggu 1 tahun, atau dalam pembagian dalam perniagaan harus 1 tahun dan juga cukup nisabnya. Itu dulu pertanyaan pertama. Yang kedua, kita tahu sendiri di Buntos ini banyak sarang puluhan atau misalnya segala tambang segala macam belum pernah ditanyakan. Itu apakah hanya dalam perniagaan harus cukup dalam 1 tahun dan juga 1 nisab, atau setiap kali panen dalam sistem kayak pertanian? Itu pertanyaan dari Bapak. Makasih. Jadi kalau masalah zakat ini kan serius banget nih. Di Quran itu kan itu sampai itu ada ancamannya ya. Ada ancamannya kalau ini kada mau berzakat ini. Yauma, apa ayatnya sambungannya? Yauma Allah, udah. Aku nih saking hafal Qur'annya ya di luar kepala sudah. Karena di luar kepala, iyalah. Di luar kepala sehingga kada ingat lagi ayatnya. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Pada hari kiamat nanti akan dipanasakan, iyalah. Itu harta zakat nang kada dizakati itu. Fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Lalu disetrika akan digosok akan di dahinya. Junubuhum di sisinya, wa zuhuruhum di belakangnya. Bahasanya tuh kayak gusukan, digusuk sini, gusuk sini, gusuk sini. Hadza ma kanastum li anfusikum. Ini nah ikam simpani nang kada ikam zakat-zakat itu yang itu. Itu kan ayat Quran, itu asli kan. Kemudian hadis Nabi, bila kada dijakati harta itu karena di hari kiamat dibenokan kayak ular, yalah. Lalu ularnya apa inya mematuk tarusnya lah, mano nih pada eno, ganasnya menghantamnya. Maka ularnya adalah longor. Longor nih mungkin kebanyakan anunya, wisanya bisa juga, mungkin ketutuhaan, keganasan gitu longor. Yalah. Sejak akra gitu kan, yalah. Udah. Itu ancaman orang yang kada berzakat. Sehingga mon menurut fikih nang bahari al-amwal az-zakawiyah itu kan kada lebih daripada 5 itu ya. Nah, makanya perlu ditanyakan tadi. Nah, sekarang di Majelis Ulama Pusat itu kan keluar fatwa, namanya fatwa zakat penghasilan. Kalau lebih populer bahasa orang zakat profesi, tapi kalau disebut profesi karena dikira orang berzakat orang begaji. Profesi itu ya kan, baik pegawai negeri maupun kada negeri tapi gajinya ganal. Nah, profesi ngaran. Tapi zakat Majelis Ulama Pusat tahun 2002 fatwanya zakat penghasilan. Apa itu? Setiap aktivitas ialah gawian berupa gawian yang ada penghasilannya, dan penghasilan itu ketika sekali begawi sampai nisabnya maka wajib dizakati pada saat itu juga. Tapi kalau kada sampai nisab dalam sekali usaha maka dikumpulkan dalam setahun pendapatannya toh. Bila sampai nisab dalam setahun maka wajib dizakati juga. Itu dulu yang kita katakan. Cuma baiklah olone sampai hari ini nih zakat profesi itu belum kawa dipaksakan oleh pemerintah dipotong. Apa kendalanya? Kendalanya dalam penerapannya. Mulai dari dasar hukum mewajibkan zakat bermasalah khilafiyah, sampai dalam penerapannya juga agak sedikit ada masalah. Apa maksudnya? Kaji panjang-panjang, diskusikan banyak-banyak, seminar macam-macam, kesimpulannya zakat profesi, zakat penghasilan itu masih khilafiyah. Sehingga mohon kita buka saja ya kan dada kita untuk menerima perbedaan ini.
Adakah ketua Basnas di sini? Siapa? Sidinnya Guru Ulun. Ya. Jadi kan sini kadakawa belum leh anu kira-kira langsung dipotong oleh Basnas tuh kadakawa lo. Kalau itu dilaksanakan Pak itu banyak kendalanya. Ulun ulangnya aja dah, agak panjang jawaban. Bagi pemerintah terutama didukung oleh Majelis Ulama dalam masalah zakat ini, rujukannya tuh kayak ini. Amun orang bahuma sekali setahun bertanam ulihi bani mencapai 100-an balik di Jakati sesuai dengan nasnya di hadis, bila di sawah tada hujan 10%, 100 kalau warakan 10 ya kalau orang berdagang pemodal jalanan dagang sampai sahaul nisabnya sampai di Jakati ya, lapah orang boleh baik bahuma lapah lagi atau usaha berdagang lapah aja juga. Orang nang begawi nang lain bang nang sekali gawi lalu dapat sampai nisab napa kira kontraktor tuh ada gawian di situ mano jalan apa maspa jalan membangun kantor membangun sekolahan sekali gawi hujungnya berapa hujungnya? Hah? Hana disambat banyak kah sedikit kah? Kada usah banyak nyambat. Yalah. Berapa? 400 juta hujungnya misalnya lehen. Maka kan nyamannya bang pian berusaha mun kada wajib zakat itu pakai kada adil dibanding dengan orang yang berusaha nang tadi. Yalah. Maka dicarilah dalil-dalil di Quran, yalah. Di hadis nang ada hubungannya dengan itu, tapi pasti kada ada secara langsung, hanya pemahaman saja. Nah, sebuah pemahaman saja. Jadi apa di antara dalilnya? Ya keluarkanlah zakat, ambillah atau daripada apa mimma kasabatum, daripada apa yang kalian usahakan. Maka tadi begawi proyek itu digawi sekian bulan, mungkin menggawinya 3 bulan saja, misalnya 3 bulan saja, hujungnya 400 juta. Ketika ia dapat 400 juta itu, pada saat itu kada pakai haul kan, langsung 400 juta pendapatan inya potong zakatnya 2,5%, 1/40. 400 juta berapa zakatnya? 10 juta. Yalah 10 juta, insyaallah ya 10 juta zakatnya. Nang paling jauh dalilnya sampai kepada Sayyidina Umar saja. Sayyidina Umar ketika mempekerjakan orang jadi pegawai ya khilafah kekhalifahan ini, maka memberikan gajinya dan memotong zakatnya. Jadi gaji itu dijulungi lalu dipotong zakatnya. Berarti orang pertama yang menerapkan zakat profesi adalah Sayyidina Umar. Banyak ide-ide beliau yang dalam sejarah tercatat ya oleh Sidin nang ma'anwakannya. Oleh karena itu, mau mencari Quran langsung zakat profesi jawabannya kada ada. Mencari hadis langsung zakat profesi jawabannya kada ada. Paling jauh adalah Sayyidina Umar. Maka dari situlah adanya khilafiyah. Jadi kada boleh bakal karasan. Karena sampai ini kada kawa dikarasi oleh Basnas, oleh pemerintah, potong 2,5% daripada gaji. Satu. Yang kedua, di mana kendalanya yuk? Penerapannya sulit. Pegawai negeri, mun seorang guru sertifikasi, golongannya 4, insya Allah total pendapatan antara gaji tunjangan dengan sertifikasi di total Pak. Mohon jangan behiri lah kalau memang ada nang sedikit daripada itu pendapatan, tapi nang sugih kada behiri Bang. 8 jutaan mungkin di tangan sebulan, 8 juta total. Amun 8 juta itu Pak dikali setahun berapa ya? Tasarruf piana jumlahnya kali 12. Nah, pasti sampai nisab. Ya kan? 8 kali 12 92 juta kah? Ya. Sampai nisab pakai emas 85 gram emas, pakai perak 600 gram harga perak. 600 gram kali 20.000 ya 12 juta sampai nisab perak. Kalau emas 85 gram mungkin 70-an juta sekian.
Amun tadi total 92 juta pasti sampai nisab. Haul kumpulakan setahun, sehaul wajib dijakati. Amun 8 juta jakatnya 200 kali setahun 2 juta 400. Mun hendak menjakati sekali sehaul ambil 2 juta 400, inilah jakatku. Amun hendak tiap bulan nyata dapatnya ambil 200.000, dapat 8 juta ambil 200.000, inilah zakatku. Tapi serius Pak, kalau alim ulama nang asli di pondok nang belajar kitab demi kitab tanpa ada wawasan lain pasti menolak kewajiban itu karena ada nasnya. Hanya ijtihad ujungnya demi keadilan. Maka menjawab itu tadi BC tambang ini ada aktivitasnya. Catat Bang, sebulan pendapatan pian berapa? Ya kalau ketika sebulan nilainya 400 juta, zakatnya 2 juta 10 juta. Ya kan? Kayak itu aja kesimpulannya. Kalau boleh ke pegawai tadi. Nyaman lah ajar pegawai menyambat 8 juta asa genal lah. Cuma hutang di bank 3 juta. Mamanya berhutang bandringan pakaian ada aja juga. Tak tinggal paling 4 juta di tangan sebulan. 4 juta nih untuk biaya hidup. Ya, mun kawan disimpan juga 1 juta paling. 3 juta napannya di Jakati. Makanya sampai hari ini tidak ada zakat profesi, yang ada infak profesi. Golongan 3 potong sekian, golongan 4 potong sekian berpaksaan. Ya, jadi neto kah broto kah? Mon broto kasihan pegawainya, kekaliannya jelas. Ya kalau seperti itu. Tapi kalau neto tidak ada pegawai yang berzakat profesi. Karena apa? Habis duitnya. Nah, paham dah kalau berita itu. Jadi apa tadi? Berusaha jual cangkeh kah? Jual pian kada usah harap si bejual lombok parawet kada apa-apa, tapi agennya mengirim pakai motor truk lah. Sekarang kalau pian beisi mon dagang lain cerita ya, toh Jakarta perdagangan. Sekarang pian beisi kabun, bertanaman sekian hektar, napa lombok parawet. Tapi ketika panen ditimbang sekian kuintal, ditukar di total 50 juta sekali panen. Amun di kampung kami baik tuan guru nisab jangan emas, perak. Itu atiknya begitu di amun teh perak. Perak 600 gram. Jadi 200 dirham. Sadirham itu 2,975, hampir 3 gram. Jadi 200 kali 3 600. 600 kali 20.000 12 juta itu nisab pakai perak. Kalau mau pusat di mana-mana di Padahakan nisab itu adalah pakai emas 85 gram emas. Nah udah, berarti mun pian berjual Lombok nilainya 40 jutaan, maka pian harus berzakat 1 juta seper-40-nya. Karena itulah namanya zakat penghasilan. Mun bapipitihan pak ini kada ada pasalnya, pasal apa? Pernah dikenakan zakat nambah hari itu kada ada. Karena itu prinsipnya demi keadilan saja, dicarilah dalilnya banyak di mana-mana. Bainal muayyidin wal mu'taridin. Ada yang mendukung ulama, ada yang kada. Sekelompok besar mendukung, sekelompok besar kada. Alah, gitu. Hanya kita katakan ya kesadaran lah, kita kan kesadaran. Kalau memang ada kelebihan, nang pasti berzakat tuh kayak ini, laki bini pegawai, sabu saekung haja terpakai duit deh, saekungnya disimpan, bayar sahaul dilihati di rekening berapa 100 juta, bertambah duit setahun. Alhamdulillah zakatilah 2,5 juta. Kada ada khilafnya baik. Karena dalam fikih al-fiqhul islami wa adillatuhu nangaran emas, perak, dinar, dirham itu sama dengan uang sekarang ini. Kalau memang rekening pian tuh ada dan sahaul sampai dan mencapai nisab, wajib dizakati. Karena itu nukut bahari emas perak, nukut sekarang adalah rupiah, dolar, rial, wajib dizakati. Nah itu nang kada ada khilafnya. Bila sampai awal tahun si bawah hiya lihati rekening toh mulai 50 juta zakat toh iyalah pakai nisab perak lah ya. Silakan yang lain. Pertanyaan selanjutnya dari Imam Sekitar Gunawan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Berarti kawan-kawanan mengenai penghasilan yang mana di dalam bentuk ada namanya akun YouTube. Nah, kawan ini kawan bagaimana hukumnya hasil daripada YouTuber tadi. Nah, hasil daripada YouTuber. Yang kedua, bagaimana hukumnya jualan dengan online? Apakah sah atau tidak? Ya. Demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini benar nih. Temanya adalah fikih kontemporer. Asli sudah kontemporer deh. YouTube itu Pak Ai inyane nang jangaran jadi YouTuber itu inya gawiannya Pak Ai berjalan ke hulu ka hilir. Kau udah sampai berjalan di rumah pun, di bubungan pun, di mana saja bersepeda pun direkam, direkam di video. Kayaknya dilepas ke pasaran, dipublikasikan. Bila makin banyak ditonton orang, banyak tonton orang, berarti orang kan menonton tuh pakai biaya, pakai kauta itu kan ada hitungannya, secara otomatis gitu kan. Sekian kali ditonton, maka ada nilainya otomatis. Ini YouTube, ini Google, jujur banget Pak, terekam semuanya. Bila sampai video pian itu ditonton 100.000 orang, ya, maka pian dapat jasa hujungan dari situ dibariinya. Jujurnya Pak, orang Amerika ampunnya ini jujurnya. Otomatis pian tahulah Ustadz Abdul Somad itu UAS itu berapa garang? Hah? Berapa? Subscriber anunya royaltinya hasil dari YouTube berapa? Mon kada salah dengar sekali dia terima 400 juta hasil dari video inya yang ditonton, asal video seorang nyakanya kan bisi official itu tim yang mau ulah nih tuh di anunya ditonton orang, maka ada nilainya semuaan. Sekali terima 400 juta inya. Ujar kawan ada mengatakan per bulan, tapi mun per bulan kasusugihan bang leh 400 juta tuh. Atau berkala mungkin. Pertanyaannya, apakah halal itu? Itu kan kada dari kitab bahari. Menurut ulun, setiap ada aktivitas gawian orang yang ya kan menghasilkan uang dengan cara apapun, selama itu tidak ada dusta, tidak ada tipu, tidak ada judi, halal duitnya Pak. Halal duitnya. Itu kan jasa. Mun orang hakut menonton ini berarti orang mengambil manfaat dari itu. Untuk orang mengambil manfaat itu orang bayarnya kayak apa? Ya dipotong kota itu, makanya orang kan nukar kota. Maka dari kota yang dipakai orang itu ada sekian persennya itu disisihkan oleh perusahaannya kembali kepada orang yang maulah itu. Itu tidak lain transaksi aja sebujurnya Pak. Ada orang berjual sesuatu ditukari oleh orang, ya kan? Hasilnya ada dan itu jujur banget. Kada mau diselewengakan kada kawa, otomatis menurut ulun jujur itu bagus, ada apa-apa, sah itu duit. Kada bajadikan sah, mau dipadahkan kada sah, di mana jalannya kada sah. Ya kan? Nah, apalagi contohnya ya mun hendak lain pada itu ya. Itu kan gawian, tapi bagi orang nang di kampung nang kada belajar apa ngalih pang membayangkan cuma ini ada sebuah jasa kan gitu, jasanya adalah maulah itu orang menonton dipotong hingga kita dapat hasilnya. Menurut ulun sah, menurut ulun halal. Contoh kayak orang kan ketika mohon maaf lah nang kaya bubuhan pencipta lagu itu atau misalnya lebih khusus lah menulun sambat di masjid ini Umay Rama misalnya kira kada protes kalau pian Umay Rama gitu kan, lagunya tuh Pak karena inya pernah membikin lalu diputar ketika satu studio apa gitu kan memutar itu otomatis ada hasilnya. Inya Pak dapat royalti itu konon dalam sebulan itu sekian miliar royalti daripada itu.
Jadi mau kita hendak sekarang begawi, cari aja gawian nak kayak itu. Tapi kita ada garang beisi subscriber orang-orang yang katuju lawan kita. Makanya orang mencari viral sekarang. Jadi mau hendak agak lebih kiasnya, ya kayak tadi lagu Umay Rama tadi. Tapi contohnya lagunya jangan lagu berpacaran lah, lagu Jubi aja. Namun isinya bagus kan? Ya ditonton orang. Sekian kali ditonton ada tuh hujungannya tuh itu kembali kepada Umay Ramanya. Allah betapa nontian di mana jalannya kita katakan haram, karena adalah hasil usahanya. Wa mimma kasabat aidik, apa yang kamu usahakan. Jadi menurut ulun karena itu usaha, ada hasilnya, ada hitungannya, maka itu halal. Kecuali kalau usahanya kada baik, mau lah film apa hendak film yang kada baik, ya jelas berdosa dong, ya kan? Amun Ustaz Samad ceramah jelas bapak hala, duit juga dapat, alhamdulillah, ya kan? Orang kada ditipu kan, orang ada hasil melihat gitu kan, sesuatu orang bayar secara tidak langsung. Harap jangan kita kawan kayak itu ya. Satu ya, jadi insya Allah halal kalau memang kontennya adalah baik, ya kan? Kalau kontennya kada baik itu urusan lain pulang kayaknya. Ini kita menjawab tentang proses dapat duitnya aja halal. Yang kedua online ya. Kalau kita berpegang kepada madhab Syafi'i, qaul mu'tamad dalam madhab Syafi'i, setiap jual beli yang tidak ada akadnya kada sah, duitnya haram. Kada saya tuh tuntung dah tuh pian silahkan kena takutnya orang pondok. Jual beli wajib ada akad, wajib ada sigat, wajib ada ijab, wajib ada kabul. Tukarlah tisu nih harganya 10.000, juallah atau tukarlah sasarah beda kan, juallah tisu 10.000, tukarlah tisu 10.000. Itu madhab Syafi'i, qaul mu'tamadnya. Satu. Tetapi jangan keluar dari madhab Syafi'i. Dalam lingkungan madhab Syafi'i gin, apabila suatu benda itu nyata harganya, ini sebiji wadah ini berapa, 1.000 ya kan, hintalo berapa, tahu dah anggaplah 2.000 gitu kan, jelas dan kada mungkin kita ditipu orang, kada mungkin ada dusta, kada mungkin apa, maka kita nukar ini wadah sabuteng banyu teh secangkir, jolongnya 2.000, boleh orangnya sah. Imam Al-Mawardi boleh kada beakad untuk suatu benda yang memang sudah nyata-nyata jelas-jelas, kada apa-apa. Itu pengecualian dari kaidah umum madhab Syafi'i nang tadi, nang kada boleh tadi kalau kada ada akad nang nyata-nyata. Pengecualian pula kakanakan halus, hanya kelas 2, kelas 1 belum balik tukarakan bang uyah habis nah gula 1 kilo nah harganya jelas, korek kape gitu kan, rokok oleh kawitannya jolongnya duitnya harganya jelas. Madhab Syafi'i juga mengatakan itu boleh aja jual beli kakanakan dengan apa, dengan harga yang jelas. Amun nukar sepeda motor janganlah kada beakad. Ya kalau nukar baju 200.000 janganlah kada beakad, karena itu adalah hal yang ganal gitu kan, ganal ya. Udah. Tapi masalah akad ini ada khilafiyah besar di kalangan ulama. Alasannya karena namanya akad itu hanya untuk memastikan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Jadi kada boleh memakan harta yang lain, harta orang lain. Jadi sebagian memakan harta orang, ini ampun orang kan, jangan Anda ambil karena ini haram nih kan. Illa an takuna tijaratan, kecuali melalui perdagangan antara minkum. Perdagangan itu berdasarkan atas reda maridai. Nah, bahari fiqhul ahkam, fiqhul apa? Ya, belajar di Al-Azhar. Antara minkum, nah ini nah jadi masalah memahaminya. Jual beli wajib adanya reda saleh sama reda sama rela.
Rela itu kayak apa? Madhab Syafi'i mengatakan reda itu dalam hati. Hati ini siapa nang tahu, maka bukti hati sanang diucapkan juallah janang menukar tukallah. Maka kalimat ini menunjukkan sanangnya di hati. Mun kada diucapkan kada tahu. Imam Syafi'i, madhab Syafi'i piting. Bila kada diucapkan kada tentu belum orang reda. Mun bekurihing itu orang belum tentu. Kenapa? Mungkin orang hati orang dongkol masih cuman daripada bekurihing. Ya kan? Itulah kada mau ditawar. Madhab Syafi'i harus akad diucapkan. Tapi nang lain banyak pendapat ulama. Ada yang mengatakan bay'ul mu'atah jua nih 10.000 tahu harganya julungi duit 10.000 ambil ini. Selesai. Kenapa? Menurang menjolong duit mengambil barang bakurihingan apa sama dengannya? Pasti rela. Menurang kada rela kan bau bulik kurang kan gitu. Maka tercapailah sudah antaratin. Maka muncul kada apa-apa kada bakat asa bakurihingan. Jadi memaknai antaratin itulah menyebabkan adanya khilafiyah di kalangan ulama masuk kepada jual beli online. Kita sekarang dihadapkan dengan itu. Anak ulun gin bilang bahalat sehari online datang yang lo sekali seminggu datang online. Amun kita piting kada sah nentu habis sekian ribu ratus ribu jutaan transaksi dalam sehari tidak sah. Maka paksa kita nih membuka diri sedikit nih. Apakah kita katakan nang kaja Imam Al-Mawardi tadi kah barangnya jelas saja nih, bandanya jelas, gambarnya, spesifikasinya, ukurannya dilihat dulu sanang kita, maka kita tukari, ya kan? Duit dikirim melalui transfer bank, ini datang melalui kurir. Datang ini pertanyaannya redakah kita? Mungkin kita reda, kayaknya tercapailah akad nang kada kawa diucapkan itu. Siapa yang berjual di sana kada tahu juga. Siapa yang menukar sih kada tahu juga. Maka kita umpat di situ. Pian jangan protes ulun. Kata anak pian itu berjual bertukar online. Ya kalau tak kawa pian engkau desah jangan kayak itu. Ya kan? Nah, satu, jadi bisa ya kita umpat madhab lain kan yang mengatakan itu khilafiyah kok, ya kan khilafiyah. Aku umpat pendapat orang yang mengatakan bila sudah jelas bendanya kita tukar sampai duitnya ke situ, barangnya ke sini, ya alhamdulillah, ya itulah jual beli. Kita rela sama rela sah, ya kan? Satu. Ada juga orang memaknai namanya jual beli online itu bai'us salam. Bai'us salam itu kita menukar sesuatu dengan ada sifat-sifat tertentu, ya kan? Nah, sifat-sifat tertentu. Nah, ya kalau ada dah anunya, gambarnya, nomornya, spesifikasinya kayak ini. Sehingga dengan itu maka kita nukari. Nah, nukari. Jadi modelnya itu kan membeli sesuatu yang sifatnya aja hanya ada. Karena ketika sampai barangnya sesuai dengan sifatnya, maka kita bayar. Itu namanya bai'us salam. Bai'us salam ada pembahasan khusus supaya dipikir dan itu sah. Asal nang datang itu sesuai dengan sifat-sifat yang ada di dalam online-nya tadi. Jadi maka itu apa kesimpulannya? Ya yang paling aman kita katakan aku umpat pendapat ulama yang mengatakan sah jual beli selama kita rida sama rida meskipun kada baakad. Itu kesimpulannya Pak. Ya. Kada kau kita menghindari ini. Ya lah. Nang berhadapan nih bisa kita kada rida. Napa? Nambah jual mungkin kayak pakai pacarannya leh, dipujilah barang disimpanlah aib ya kalau menjapai ada barangnya sampai ke rumah sekalinya kada cocok juga. Nang berhadapan tuh dibalik pulang. Mon online memang nambah jualnya jujur bagus kayak ini begitu sampai wah himong kita cocok lawan lior rida kita sah nang ini. Nang menjapai tadi kada sah, nang online sah gitu. Kenapa? Reda antaradin itu masalahnya apa? Antaradinnya. Oke, kita panjang sedikit. Silakan. Dan selanjutnya Malik ini berhubung banyak sekali pertanyaan yang masuk di SMS ini, kemungkinan tidak semua bisa kita sampaikan kepada Malik. Tim seleksi juga sambil memilih-milih pertanyaan yang memang layak untuk disampaikan kepada Malik. Jadi pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru Kiai Haji, izin bertanya, bagaimana pandangan para ulama fikih kontemporer terhadap fenomena wanita karir yang sedang marak pada akhir zaman
Ya mun wanita karir kada wahine kalau leh lawas saya sudah ya lah. Wanita bekerja. Ulun ne kada pang kada mahir ulun kan berpikir tuh hitam putih itu kada mahir ulun. Hitam putih itu artinya bibinian lah di rumah aja kada boleh begawi, itu hitam putih ngarannya. Ya kalau atau nang sebelahnya wanita sekarang haknya sama, maka bekerjalah Anda karena laki-laki kan sama perempuan sama saja. Itu hitam putih namanya. Ini kan haram titik, ini halal titik. Bagi ulun ya. Yang penting dalam rumah tangga itu ada kesepahaman. Itu aja kesimpulannya, kesepahaman. Kalau lalakian jadi imam, jadi pemimpin, ya lah, maka jadilah pemimpin Anda. Tanggung jawab Anda dengan anak istri. Kalau bibinian disuruh taat suami, urus rumah tangga, karena memang itu dasar memang gawian bibinian kan, urusan bemasak, batatapas, batata rumah, segala itu urusan bibinian. Memang begitu pembagiannya. Dan kalaupun kada disambat itu memang kayak itu. Mun bibinian nih kada ada naluri ya untuk hendak bemasak, hendak batatapas, hendak basisimpun rumah. Itu kada bibinian ngarannya. Kita kada pernah memaksa bibinian, tapi karena nalurinya itu dia pasti itu bibinian urusan bemasak, batatapas, batutukar apa, nah kayak itu. Nah itulah anunya asalnya dahulu. Dilarang lah bibinian bagawi, menurut lu kada mutlak juga dilarang. Ya kada mutlak juga dilarang. Mun dari awal ada komitmen, ya lah, nang laki pegawai kantor, nang bini jadi guru, ya lo leh tahu dah kayak itu kan. Atau mbah kawin lalu ada nasib kayak apa abahnya, aku ini ada ijazah, ada pendaftaran formasi, bolehlah. Jangan laki boleh, hai kada bapak, mudah-mudahan kepada ada rezeki leh pegawai negeri. Sekarang jalan sama pada begawi, sama pada begaji. Yang penting tugas nang ulun sambet di awal tadi kada tabang kalai. Nang laki begawi, mun kawa anggaran rumah tangga, anggaran pokok itu nang laki menanggung. Ulun nasihat ulun supaya kita ketahuan orang nang memberi nafkah. Itulah tugas lelakian. Bibinian begawi hasil gawiannya tuh itu adalah kada kawa laki mengambil. Kenapa? Itu adalah usahanya. Tetapi ada kewajiban inya di rumah, yaitu adalah ya urusan dalam negeri tadi. Mun bibinian nang paham, kayak apa caranya? Nang penting makanan bae, yang penting makanan. Mun bibinian sarjana orangnya begawi, itu makanan nyaman terus. Kenapa jadi nyaman terus? Nukar terus nya. Ya kan? Jadi karena tugas pian menyiapkan nang di rumah nento, pian kada kawa bemasak, kada jangan dipaksa bemasak, nukar. Ya kalau nukar. Pian kada kawa batatapas, upahakan, gaji genal ha. Ya kalau tapas upahakan. Anak jangan kawitan terpaksa mana mau menggaduh. Mahulun akan kawitan ngarannya, cari orang kau menggaduh akan beri berbagi rezeki ngarannya. Ya kalau silahkan. Mun kaya itu kisahnya, kada boleh dilarang bibinian begawi bae. Kada boleh dilarang. Kenapa? Ya kawah aja menjalankan tugasnya. Tugasnya apa? Ya kayak apa cara mengatur lah, diatur aja gitu. Syukur ya bersama, laki begawi, bini begawi, banyak dapat rezeki. Maka nyaman kita duit banyak negesan apa gitu kan, silahkan. Jadi kada mutlak baik dilarang begawi itu kada mutlak itu. Iya kada mutlak. Ya atur aja lah. Kecuali kalau membangkalayakan segalanya, turun ke sana, kada tahu urus lagi rumah, ya itulah mungkin begitu kita anuakan. Pitar-pitar lah mau urusnya. Jadi kada bapak kawan naik anu aja, ilmu aja kayaknya leh, ilmu agama kita tuntut. Nih aku nih posisi apa gitu kan, maka urus dengan baik, silahkan. Nah, dibalik pulang, nak ada begawi itu punya kulir baik kada tegawi juga ya kalau nak ada begawi itu, nak ada wanita karir itu di rumah kulir, sarba kulir. Kada kau aja menjalankan tugas juga, kenapa inya kada ngerti, inya kulir ya kalau. Nah jadi intinya kawa menjalankan tugas dengan baik. Kayak apakah caranya? Iyalah. Ulun kada mutlak mengatakan kada boleh juga, kada menyuruh Jepang juga, tapi itu kada apa-apa, kada ada sesuatu yang langsung kita ponis kada boleh lah, ya kada bisa begitu. Kita lihat itu dulu ya. Silakan yang lain. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Mualim berpetakun, sebelum mati almarhum mau berwakaf sejumlah barang sekitar 500.000 5 juta untuk lembaga Islam. Kemudian lembaga itu tidak jadi membangun, bolehkah
Dapat ini leh wasiat kah? Orang kan semasa hidup, mohon dipahami dulu. Semasa hidup bila seseorang berpesan kayak namun aku mati lah nih harta kunang ini atau tanah nang di situ dia apa hendak disambat diwakapakan kah, diberiakan kah, dijulung kah, terserah. Maka pesan orang waktu hidup tolong dilaksanakan setelah mati, itu ngarannya wasiat. Nih ulun rancak nih menangani nih, kalau orang semasa hidup bebebari langsung julungi langsung diserahkan, itu ngarannya hibah atau hadiah. Bebebari sah baik orang mengeluarkan uang untuk orang lain untuk apa saja, bebebari secara umum, nah itu ngarannya hibah. Satu, bila orang semasa hidup berpasan bila aku mati maka hartaku nih anu tapi imbah aku mati, itu ngarannya wasiat. Tapi bila telanjur mati orangnya, hibah kadeda, wasiat kadeda, maka turun hukumnya menjadi warisan. Itu harus jelas dulu kita pilah. Tadi kira-kira tuh wasiat kah? Benar, aku kan memahaminya. Kalau seseorang berwasiat, nah ada duitku 10 juta, ini gasan anggaplah ini kan apa tadi ngarannya, gasan yayasan pesantren tertentu. Maka tujuannya untuk itu, ya kan? Bila bentuknya wasiat sudah tertentu untuk itu, mati orangnya, hukumnya kan tidak boleh memindah, mengubah wasiat orang ini menjadi yang lain, kan bisa. Sebab kalau bentuknya wakaf ya, wakaf kan boleh, ya lah. Maka itu harus seizin daripada orang yang berwakaf. Paling kada muninya mati, takutnya anaknya ahli warisnya leh mun dipindah pang, namun jar ahli warisnya silahkan masih bisa kita terima. Tapi mun pian babi bisa memindah seorang ya kada boleh, karena itu jelas ada wakif, ada mauquf lahu, ya, ada siqah rukunnya, ya kan, rukunnya apa tadi kayak itu kah? Jadi maksudnya itu ada membangun yayasan yang istilahnya tadi, kemudian yayasannya ada jadi dibangun, jadi itu sudah meninggal baik. Iya, itu tadi judul besarnya adalah pemindahan, ya kan, memindah, mengubah wasiat seseorang kaitannya dengan harta. Jadi mun kada seizin daripada nang wasiat atau kada seizin daripada ahli warisnya, kada boleh baik, kada boleh. Nang ulun rancak tangannya itu kayak ini, orang semasa hidup maka orang tuh bebebari. Nah, ada anak angkat, ada orang lain diberi wakaf kah napakah. Bila sudah dilaksanakan maka sah baik. Ini ketika mati ini keluar daripada hartanya. Satu. Tapi kalau orang hidup berpasan, bila aku matilah tanah di situ julung ke pesantren nang di situ julung ke situ, bawa ke situ. Itu ngarannya wasiat. Wasiat itu paling banyak sepertiga harta. Wasulusu kasir, sepertiga itu banyak, ujar Nabi. Jadi bila ada orang berwasiat harta, mengeluarkan harta karena mati, maka paling banyak sepertiga. Ulun hanyar menangani di Amunta itu di Sungai Malang maupun sakampung ulun, sakelurahan. Ada besi anak angkat, nyaka ada banyak kan anak angkat. Akulah bila mati maka amas nang 3 batang 3 kilo itu 1 kilo gasan siano nih. Pas mati bermasalahnya dengan kendang sanaknya, sebelum kendang sanaknya asabah. Inya lakinya sudah tidak dahulu mati, mamanya ada, anak ada, dan sanak ada, maka mamanya dapat 1/8, yalah, sisanya dan sanak sebagai asobah, karena asalnya laki dan bibinian kan asobah bersama gitu kan, gitu. Ya kalau anak angkatnya kada dapat warisan, pasti kada dapat secara hukum agama, secara hukum negara kada dapat anak angkat itu. Tapi semasa hidup berwasiat sudah. Bila aku mati kenalah amas batangan nang 3 kilo tuh, itu 1 kilo gasan siano tuh. Paksa di kewai ketua moe, napa hukumnya nih? Aku coba takon dulu. Harta sidin mana? Amas 3 batang, 3 kilo buat 2,5 miliar duitnya. Rumah sekalinya 10 pintu. Motor ada, di total 4 miliar sekian. Sedangkan ini kan berwasiat cuma 1 kilo amas. 1 kilo itu 800 jutaan. Kurang dari sepertiga, maka boleh dan sah julung. Ikam dapat malibuk dari mama angkat ikam tuh 1 kilo emas. Yang lain kada boleh protes karena itu kada mencapai 1/3.
mamanya dapat 1/8, sisanya nang sanaknya sebagai asabah. Ya. Bilanya kadada hibah waktu hidup, kadada wasiat mati orangnya, maka menjadi warisan. Warisan ada aturannya, namanya faraid. Ya. Jadi inilah hukum kan, ulun banyak menangani yang begituan. Silakan seterusnya. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga mu'allim selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ulun Nursali, mudah-mudahan pian masih ingat dengan ulun. Alhamdulillah bisa ikut kembali di majelis pian. Izin hendak bertanya, misal kita ini pegawai, tapi kita ada juga isi usaha dan duitnya itu tercampur terus. Kayak apa cara kita menghitung zakat wajibnya? Jazakallahu khairan wa'alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baeleh kalaunya kada sejenis itu kada digabung Pak, kada digabung. Kecuali kalau sejenis. Sekarang ini kan ada harta perdagangan, ada menganggaplah zakat provisi leh kalau kita umpat kepada yang mewajibkan zakat provisi. Maka harta perdagangan itu kan ada khilafiyahnya. Pian berdagang perlu menunggu setahun sahaul. Bermulai berdagang Ramadan sampai Ramadan depan sahaul. Kita cari pulang nisabnya. Oh, barang kok di toko nih, di gudang nih, dihitung jumlahnya, ya ada pang 50 juta. Duit kok dagangan ini ada rekeningnya kan, ada pang 20 juta, ya leh. Ada pang jual yang lain pada itu disimpangkan, ya lah. Tukar pang anu nih utas galang mamanya, ya lah. Tapi karena bilanya perlu dijual pulang, berarti itu adalah harta perdagangan pian. Bila mencapai total 80 juta pian zakati 2 juta. 2 juta, ya lah 2 juta setahunnya. Sama macam tontong. Kalau dari zakat provisi khilafiyah, mun pian hendak apik, hitung aja. Mun pegawai kok nyaman menghitung, kok nyaman menghitung pegawai ini. Ada anunya, sampai kekintilannya ada baik. Mun itu dapat pian, ya kada usah banyak 6 juta sebulan deh. Mun pian hendak apik, keluar kan zakatnya tengah 200.000 sebulan. Bila setahun ya 1.800.000 kan begitu, selesai, ada masalah. Ay kayak apa yuk tak campur-campur. Nah inilah orang banyak kadang ngerti Pak. Zakat itu dihitung pas sahaul, hanya dihitung zakat. Selama jalan ini pian makan aja, bisakah makan duit pian? Makan aja Pak dulu, ulanja akan aja dulu, tukarkan aja baju dulu, tukarkan aja mainan kanakan, tukarkan aja HP dulu. Kada bapak itu raja kipian jalan itu sampai sahaul hanya dihitung. Ya, contoh berdagang aja dah. Itu kita antak higa dulu zakat provisi tadi. Berdagang. Bemuda ini mintu habang leh memudali ya Allah. Cina apa ngejual mau hutangi ya Allah. Doh hai. Toko menyiwa apa ngejual ya lah. Ayo ha. Jalan sahaul. Sampai ke Ramadan tahun depan. Hitung. Pian sudah ada dah ngarannya perdagangan semacam tu wajib zakat toh kan. Hanya perdagangan ini kan ada khilafnya. Tapi nisab ulun bertakon ampun pian mana tuh nang barang nebesus untuk mun Cina samuan mandak wara di sini bila kada payu julung kainya. Ulun bertakon pian tuh ampun pian lah. Jawabannya no, bukan, jangan dihitung. Apa menghitung ampun Cina lain ampun seorang. Nah sekarang di tangan ada pang duit nih nah kan nang jadi ampun seorang sahaul nih Ramadan nih ada pang nang dagang tadi. Oh sekian di rekening nang disimpan tuh lawian juta pang itu leh lawian juta. Nah imbah tuh pulang ada pang barang sedikit dari banyak tuh cuma 10% barang seorang. Nih ampun kunah ya kan ada kuitansi pembeliannya. Ada pang kira-kira 5 juta ampun seorang. Berarti 30 juta. Mun pian pakai nisab emas kada sampai, pakai nisab perak sampai zakati 30 juta tuh zakatnya berapa? Hitung seorang bagi 40. Selesai kan? Kadang ngalih baik dikira kayak apa? Kayak apa dikira kada dah, kadang aneh kada. Ya lah. Itu jalan yang namanya zakat perdagangan. Amun provisi makin nyaman menghitung. Bila broto 8 juta sebulan zakatnya 200.000. Bila setahun 2.400.000 selesai. Itu bruto ngarannya. Tapi mau neto imbah dipotong ini, potong ini, potong ini
tidak ada pegawai yang berzakat. Ya kalau ada kepala kantor kan di sini, kepala kantor Kemenak, ada kasih PHO kah, penyelenggaraan haji dan umrah gitu. Ulun hanya 4 sertifikasi pembimbing haji profesional, Pak. 10 hari itu bakhalwat di asrama haji Banjarmasin itu ya kalau. Untung ulun bulik hari Rabu, Kamis ini kan dah Jumat kesini pulang kita ya kalau kada Pak, anu aja maraton aja kada masalah. Ini sudah bersertifikat sebagai pembimbing haji profesional. Ya. Ulun penutupan disuruh baca doa, Pak Kanwil ada, anu ada. Ya Allah, ujungnya nih, mudah-mudahan berikanlah petunjuk kepada para pemangku kebijakan di Kementerian Agama untuk memakai tenaga pembimbing haji profesional ini untuk bertugas haji pada tahun akan datang gitu. Koreheng Kanwil. Iya, komitmen dong ya, kalau komitmen dong. Artinya Kanwil ketika membutuhkan pembimbing ibadah haji, pilihlah nang bersertifikat. Orang sudah berkorban 6,5 juta kalau nang mandiri kan. Kalau dengan biayanya 10 juta. Yalah, seluruhnya dari Kalteng ada, dari Kaltim ada. Kami karena PNS ya, maka ada tanggungan negara sudah gratis yalah. Maka uang hariannya ada pulang, nukar minyak ada pulang gitu ya. Jadi itulah mungkin kan karena memang beda-beda nasib lah gitu ya kalau dah itu anu aja tambahannya aja. Ada tadi apa tadi kepala KUA ada di sinilah. Sekalinya ulun anu anak murid ulun Haji Sibawaihi sudah jadi penyelenggara zakat wakaf juga sekalinya sudah iyalah. Ya. Eselon 4B ya, itu eselon 4B ya, 4B. Ya. Oke, yang lain lagi silahkan. Pertanyaan selanjutnya, Pak Ustadz mau bertanya, apa hadis di bawah ini palsu? Rasulullah SAW bersabda, malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan lukisan. Terima kasih. Allah ini kada ahli hadis lah, cuma hadis seperti ini ada ulun temukan di dalam kitab Tauhid. Tauhid itu Tuhfatul Murid ya, ketika bicara tentang malaikat itu, maka malaikat itu banyak macamnya. Salah satunya malaikatur rahmah, malaikat rahmat. Nah, jadi malaikat itu kada masuk ke rumah, di dalamnya ada anjing, ada patung, ada lonceng. La innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun au suratun au sanamun. Nah, jadi kada masuk di dalamnya ada anjing, ada patung, ada jarasun, lonceng. Nah, lonceng. Hadisnya ada berarti itu. Ulun menduga, ulun mengira kalau ditaruh di dalam kitab Tuhfatul Murid, kitab tauhid malah ya, ulun kira kada sampai derajat palsu, Pak. Kada mungkin derajat palsu. Karena tauhid itu harus hadisnya sahih. Dan itu banyak bertebaran di mana-mana. Kitab Al-Halal wal Haram Qardawi, ya kalau ada semua. Ulun kada ahli hadis, jadi hanya dipaling aja bahwa tertera dalam berbagai kitab-kitab nang ganal gitu. Jadi kada mungkin palsu itu. Penjelasannya adalah malaikat rahmat itu kada masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing, dipelihara bukan untuk tujuan untuk menjaga rumah, untuk bapak jarang berburu, itu kan boleh aja nih, menjaga kebun boleh. Mau kada ada alasan maka malaikat kada mau masuk. Nabi kita masuk ke rumah, kenapa aja Nabi malaikat kada mau masuk nih? Sekalinya ada anjing halus di bawah dipan kaguringan daripada Aisyah, diburu keluar, ya kan? Satu. Yang kedua ada patung. Patung itu adalah sesuatu yang agak dibesar-besarkan gitu kan. Nah, kayak bentuk apa lalu dihormati itu patung. Tapi munnya boneka bibinian naik pian nukarkan anak cucu, boneka seganal apapun, boneka itu bukan patung. Sebab itu mainan. Mainan itu ditunggangnya, dirabahinya, dijajaknya boleh jadi kan. Ya kan? Itu mainan, kada apa-apa. Tapi patung sehalus apapun gugur mungkin diangkat ke atas karena apa dihormati. Nah itu patung. Meskipun halus kayak ini, ya kan? Itu patung. Jadi dibedakan sajalah. Jangan lalu menghukumi terlalu cepat gitu kan. Kemudian jarasun lonceng. Lonceng ini adalah lonceng kayak gereja, neng nong.
yang mana tadinya kita mendengar, oh ini ialah panggilan gereja nih, ya kan, panggilan untuk kita berbakti nih, kebaktian nih. Nah, maka itu ngarannya jarasun. Jangan lalu tiba-tiba orang berjual es, neng haram nih malaikat, jangan kayak itu. Beda fungsinya, beda Pak. Fungsinya beda. Ini untuk memanggil orang aja, ya kan. Namun orang memicik net, ini patna jangan begitulah, jangan. Karena itu tidak kita besarkan. Yang menjadi pembedanya adalah dibesarkan, diagungkan. Wah, kayak orang bank kan. Nah, kita besarkan. Ya, itu aja anunya. Ulun kadang mungkin palsu, kadang mungkin. Pertanyaan selanjutnya dari kertas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, ketika bila membaca doa di antara dua khutbah, apa yang kita lakukan? Mendengarkan saja atau apakah ada yang dibaca? Kalau doa nang pernah kita dengarkan itu nang dibaca, Allahumma arinal haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila warzuqna jitinabah. Itu doanya antara dua khutbah. Jadi kalau begitu nampak, ya bagus saya berdoa gitu kan, bagus saya berdoa. Bacaan itu. Ibarat bahasa ulun, doa lain pada itu kan bagus saya juga, kada bapak juga kan. Karena kan sekarang lagi kosong, kada ada kewajiban kita mendengar, karenanya antara dua khutbah. Bacaan itu doanya. Itulah yang ada doanya. Sudah di mana-mana ada tulisannya. Kalau bagi imam, bagi hatibnya, berdiam inya kan menunggu itu. Antara dua khutbah itu Pak wajib inya duduk. Ini syarat khutbah nih, duduk antara dua khutbah itu syarat Pak. Bila kada dua duduk, maka dua khutbah itu terhitung satu. Kada sah belum. Jadi harus duduk. Jadi nang berdiam di situ, ya bacalah doa. Itu tadi. Ada Bapak. Jadi anjurannya berdoa gitu kan, bukan berdiam. Silakan. Pertanyaan selanjutnya sudah diterkas. Bertanya tentang zakat fitrah orang memakai pegawai di Butok. Zakat fitrah wajibnya dikeluarkan di Butok atau tadi ulun pancing sudah kan, ya. Sebenarnya madhab Syafi'i kada membolehkan memindah zakat dari satu negeri ke negeri lain. Namanya naqluz zakah min baladin ila baladin. Baladin tempat berdiam Buntok, baladin yang lain amuntai. Kada boleh. Tapi itu dalam kitab Takrirat Sadidah toh. Imam nang pian sambat toh berzakat kepada satu golongan saja. Itu nanya Imam Ahmad bin Musa bin Hujail al-Yamani. Itu lingkungan mazhab kita Syafi'i, orang tokoh yang memfatwakan seperti itu. Orang itu berfatwa berbeda dengan prinsip mazhab Syafi'i dalam 3 hal. Pertama, berzakat kepada satu golongan saja dari 8 golongan. Yang kedua, berzakat kepada satu orang saja di dalam satu golongan. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Itu kan jamak semuaan, fakirnya 3, masakinnya 3, orang berhutangnya 3. Tapi boleh satu golongan satu orang. 2 dah leh. Satu orang dalam satu golongan, ya kan? Yang ketiga, beliau membolehkan memindah zakat dari satu negeri ke negeri lain. Kan ada ilmu sudah kita. Berarti silahkanlah orang Alabio, orang Amuntai nang di sini, ya silahkan berzakat di Amuntai. Umpat kepada Imam namanya Ahmad bin Musa bin Ujail al-Yamani, sebagaimana pian berzakat fitrah kepada satu golongan itu saja. Sebagaimana pian bahilah zakat lawan tuan guru, dibawa bataklid dulu. Cuman nasihat ulun, pian orang Alabio berusaha di Buntok, nang Manukari orang Buntok, yang kalau siwanya di sini apanya segini, maka paling adil adalah mun zakatnya 4 juta, yalah 2 juta di Buntok karena rezekinya di sini, 2 juta di kampung Alabio. Kenapa? Orang kampung tahunya si Haji Anu tuh sugih, ya kan? Tapi orang cicilang mata aja melihat kada ada sampai napa-napa, sampai akan nak kasih itu karena itu tempat kita asal. Itu nasihat Allah. Bagi dua. Jangan semuaan di sini, kasihan orang kampung. Jangan orang kampung kasihanan di sini, ala Manukari orang sini. Ya, selesai kalau ya. Tuh udah ditakoni orang. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hasil kebun yang masa panen atau berbuahnya tidak menentu, jika sewaktu berbuah, apakah harus dikeluarkan zakat dari
zakat penghasilan itu kadada haulnya, Pak. Jadi bila dapat, dalam sekali dapat itu mencapai nisab, maka dijakati. Karena sampai nisab. Contoh, tadi kontraktor kegagalan contohnya, ini misalnya aja nah, pengacara aja. Jadi pengacara ini kan lumayan nih kan, apalagi bisa mengatur nih kan, diberikan harapan apa orang. Apa sekalinya imbah menangani perkara orang dalam setengah bulan tontong beri orang 50 juta gitu kan nih. Maka dijakati Pak itu. Makanya zakat provisi. 50 juta itu nyata masuk nisab pakai perak ya kan, jakati. Sama tadi japian tadi, kabun ketika mun pakai kitab bahari nang 5 itu kada bejakat Pak biar 10 truk pian bekabun rambutan ya kalau nilainya ratusan juta ya Allah kada bejakat pian. Kenapa? Rambutan kada masuk di barang napa nang 5 macam itu ya kalau. Maka itulah pentingnya kita bahas namanya zakat penghasilan, bukan zakat provisi. Fatwamu zakat penghasilan. Bila pian berjual, napa tadi contohnya rambutan kah hendak? Tiwadak kah? Ya kan? 2 truk menjual tiwadak ya kalau. Maka hasilnya tuh ada pang 40 juta duit misalnya lah, orang kada tahu aja bang harganya kan. 40 juta jakati. Karena itu kan pian dapat rezeki dari situ. Mun pian kada keluarakan kayaknya asa kada pas pang lawan orang bahuma tuh meniga bulan bepanas behujan sidin bayar dapat sidin 10% malah. Mun pian ini kan kada talolo seberat itu. Nah, kayak itu barang kita cara berpikir gitu kan. Tapi jar pian kada aku keluarakan, kenapa? Ini khilafiyah, aku umpat orang nang kada mau jipakan, kada aku jadi hual karena khilafiyah masalahnya. Pakai otak barang kita pakai logika yang benar barang supaya kita nih benar aja juga dalam beragama. Ya silakan. Pertanyaan selanjutnya dari kertas. Assalamualaikum Ustaz, bolehkah uang zakat dari harta kita diberikan kepada saudara kita? Mohon pahami saja surah At-Taubah ayat 60 leh, innamas shadaqatul fuqara, terus saja habis. Zakat tuh kada boleh kepada tanggungan langsung. Yang tanggungan langsung. Nah, gini. Kita ini sudah berkeluarga. Ulun kan bini saikong anak 2 leh. Nah, tentu kan ada anggarannya, ulun ada pendapatan ulun kan gitu. So, ulun akhirnya berzakat gitu kan, berzakat. Bolehkah berzakat kepada saudara? Yang penting kan bukan tanggungan kita, ya kan? Sekarang ndang sanak kita kan ini sudah berkeluarga, leh, maka tuh bukan tanggungan kita, tuh sebutin dulu selamat, ya kan? Ya. Lain ading kita masih halus, sementara kita lelaki, abah mati sudah, siapa nama nanggung kita? Kada boleh dijakati karena tanggungan pian. Mundang sanak sudah membentuk keluarga, itu lain tanggungan kita, ya kan? Selesai. Boleh menjakati dang sanak, tapi lihat pang ini sebagai apa? Pakirkah, miskinkah, orang berhutangkah, fisabilillahkah? Ya kalau silahkan. Mun kadada pintangannya, pian nyata salah. Atas nama dang sanak aja, bolehkah berjakat dang sanak? Boleh. Julungi. Sekarang kita betakon, pakir kada, miskin kada, guru mengaji kada, orang berhutang kada, mahimungi dang sanak kada bisa. Jelas ikhraju malin maksusin ila bitarekatin maksusatin ila sindir maksusatin, ya dia hartanya tertentu, caranya tertentu, arahnya tertentu, itu namanya zakat. Ya, tolong sama aja malah terjawab leh, paham dah salah sama sekitar leh, paham sudahlah pintangannya apa dan dijamin itu bukan tanggungan kita, ya kan? Tuh. Yang kedua, mohonlah kadada kalau orang buntok tersinggung. Selama ini Pak di Amuntai itu orang mengeluarkan zakat semuanya pakai hilah. Allah hanya mengisahkan hilah 2 menit saja. Bahilah itu adalah kita mengeluarkan zakat ini melalui bimbingan seorang ulama ya, nang tahu hukumnya, maka bawa duitnya. Mau menghitung bisa dagang nih jumlahnya 80 juta duitnya lah, zakatnya 2 juta dong ya kan, 2 juta. Bawa duit 2 juta. Malam bahilah zakat ya kan. Ayo dulu kita dulu tobat syahadat astagfirullahaladzim, makanya bernikahan. Habis itu langkah pertama betakletlah dulu kita.
Taklid umpati dalam hati sengaja ko bataklid mengikut Imam Ahmad bin Musa bin Ujail al-Yamani yang memuliakan menyerahkan zakat kepada satu golongan saja karena Allah Ta'ala. Dah, sudah benar kan jalurnya. Ini nanti muka ini tuan guru fisabilillah. Itu bisa kita bahas pulang, tapi ada keterangannya fisabilillah itu tuan guru. Jangan ada lagi yang mengatakan tuan guru bukan fisabilillah, bukan. Ada nasnya di ulun, ada tafsirnya. Tafsir mengatakan selama tuan guru asli memperjuangkan agama itu tak masuk fisabilillah. Ya, meskipun sugih, karena dia adalah fisabilillah. Oke. Maka anulah baniat nawaitu an ukhrija zakatal mali fardal alayya lillahi ta'ala. Sengaja aku melakukan zakat hartaku fardu atas karena Allah Ta'ala. Udah baniat leh. Maka dijolongnya duit 2 juta. Nah, mualim tarima akan. Tarima sidin. Ajarakallah fima a'taita wa barakalaka fima abaqaita wa ja'alahu laka tahura. Ya kan? Tarima. Gugurlah zakat ini di tangan sidin, karena kita bertaklid dengan satu golongan. Sidin salah satu golongan namanya fisabilillah, dibimbing sidin, tarima sidin. Imbah ditarima ini, nah inilah ada hilahnya. Inilah kubulikakan ke ikam. Nah, bila tuan gurunya salah bahasa berbahaya. Jangan ngekah lagi nyambat. Ini ampun kolah, gugur dah zakat ini tangan kok. Ini ku bariakan ke ikam. Timbul pulang pemalarnya. Tadi kan gugur di tangan tuan guru, ditarima sidin sudah gugur zakat. Sakanya bariakan sidin ke aku. Akhirnya sakakanda lagi menjulung. Julung ke sana, julung ke sini, kadada lagi arahnya. Itu dilaknat Allah Ta'ala. Mohon, pian sepertinya memainkan zakat dengan cara berhilah. Kalau itu ada terjadi ketua MUI HSU sangat keberatan. Sangat keberatan. Aku gugur deh zakatku diterima, tuan guru diberikan orang, jadi ampun gua pulang. Anak nyaman ada yang bagi lawan tuan gurunya. Sidin separuh, seorang separuh. Awas hari kiamat tuh. Pian telah bersandiwara di hadapan Allah dengan bahasa fikih, tapi ternyata Anda telah berdusta. Rela akan naik 2 juta tugasan orang. Caranya apa? Bahilah silahkan. Tuan gurunya bujuri dahulu. Nah, aku tarimalah. Ini gugur sudah. Nah, ini kubulikakan ke ikam. Nih Haji Said nih, rancak kayak membimbing orang bahilah. Nah, kubulikakan ke ikam. Kujulung ke ikam. Tapi ini serahkanlah kepada orang-orang yang memang berhak. Ikam ku amanahi nah membagi ini kepada yang berhak. Jadi mudah jadinya. Misalnya ini duit ya, berdagang ya. Kenapa tuan guru menerima tapi bolehlah. Tuan guru di kampung pasti menjawab kada boleh. Kenapa jadi dirubah? Duit kenapa jadi tapeh? Kada boleh. Tapi mualimnya dihilahi dah. Oke, akur. Daripada menjulungi duit 200.000, julungi baju na mualimnya na zakatnya. Nah wajibnya pakai zakat selesai. Tapeh baju apa kanakan kada kawa membayar SPP julungi karenanya orang susah ya kalau nah silahkan agak mudah kita kada habis seminggu pun kada apa-apa 2 bulan pun kada apa-apa. Kenapa? Sudah dihilahi gugur sudah. Tuh hilahnya tuh dalam rangka mempermudah saja cara mengeluarkannya. Di tangan tuan guru gugur nyata mengambil berkah lawan tuan guru, tapi membaginya itu adalah kepada yang masih berhak 8 golongan. Jangan salah dimulai dari tuan gurunya. Ya kan? Ini ketua MUI, ya kan mengkoordinir tuan guru. Bila tuan guru dijulungi orang terima hak, karena silakannya membagi. Ulun keberatan di daerah tertentu di HSU ya. Orang begawi di jauh-jauh, sukses orang boleh ke kampung membawa zakatnya, ya kan? Nah, zakatnya karena dikumpul sarumahan orang berselamatan panujar membagi anak-anak wajibnya kayak rajin pangejar. Habis berselamatan baca doa sarumahan dijulungi amplop makan habang di 3 lembar gitu kan. Menggiurkan kan, sarumahan dapat dibagi. Mohon maaf jangan tersinggung pian orang buntok. Lu kada menyebut orang buntok, orang muntai. Bagi sarumahan, napa himung beritaan sidin orang sukses membagi nang wajibnya terasa beritaan. Pertanyaannya, sarumahan itu berhakkah menerima zakat? Mohon dijawab. Bila kada berhak menerima zakat, sampian telah mempermainkan istilah hilah, ya kan? Hilah, ya, sudah dihilahi bang. Jangan-jangan kurang daripada separuh isi rumah itu kada berhak menerima zakat. Atas nama hilah menjadi boleh. Di mana pian membolehkan sesuatu yang kada boleh? Di
Di mana pian memberikan hak kepada orang yang bukan hak? Jangan dong, jangan. Mun kayak itu paraya beh lah, julung langsung. Yalah, cari fakir miskin apa segala julungi harap dah nih tuh. Kada perlu beh lah. Ulun kada katuju kalau hilah dipermainkan. Yalah, di sini ulun berucap daripada dia muntah ya kan. Tapi dia muntah sudahlah gitu, sudah juga. Cukup. Paham kalau sama Salanggaran sama sekitar ya. Silakan. Oke, pertanyaan selanjutnya Walid, minta kiat-kiat biar bisa istiqomah dalam kebaikan Walid. Yang kayak ini kada usah dijawab leh. Kayak paling ngalih ya mencari akan cari istiqomah leh kayak paling kayak caranya. Kol aman tuh bila semastaqim gitu leh ayat hadis itu kan hendak. Karena ini kan muridnya agak agak sifatnya tuh agak umum banget gitu kan. Mungkin tendensius juga menulun capakan boleh jadi kan cocok jalur pian juga kan. Jadi intinya kita beriman kepada Allah, kita belajar, kita berkeyakinan Allah Taala, maka istiqamah aja kita di situ kan gitu. Kayak apa lagi caranya, kiatnya. Nah kakak itu kan mungkin bagi ulun kada terlalu penting ulun jawabakan kan gitu. Menghargai saja leh. Qul amantu billah semastaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, pelajarilah tentang apa keimanan itu, yakini, lalu kita istiqamah dalam itu. Ya kan begitu. Ya, silakan. Yang lain. Ini perlu dibatasi sampai jam berapa gerak? Sampai tanggal 10 kah? Tanggal 10 wet nih. Tanggal 10 wet kalau leh. Mun piannya mana ulun 3 jam bulik. Tapi ada pilotnya nih. Ini dalam status ulun pakai pilot, murid, ajudan, kawan, pengurus majelis ulama. Iyalah, pakai LC Pak. Iyalah LC. Haji Ahmad Sarbini LC. Iyalah. Ya silakan ya ada Pak. Genapakan tengah 10 jam saya. Tanya selanjutnya dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah tas, sepatu dan baju yang harganya mahal, misalnya seperti yang dikatakan Mu'alim, harga baju seharga Rp1.500.000, apakah benar-benar barang-barang seperti ini masuk dalam kategori zakat yang harus dikeluarkan? Ya, alhamdulillah ada nang batakon. Jadi zakat itu kan 5 macam tadi. Mau kita tambahi zakat penghasilan profesi jadi 6. Ya kalau maka rumah sebesar apapun pasti kada dijakati. Rumah semiliar nilainya leh. Jangan dijakati, itu kebutuhan pokok pian. Gana-gana kitabnya tuh mengatakan rumah semiliar kada dijakati karena kebutuhan pokok pian. Motor Innova 200 juta ya kan, karena menjadi alat untuk bekerja kada dijakati. Paling kan jar tuan guru pas pian nukar kan ada duitnya nyata jakati lah sekali. Selama pian pakai itu kada dijakati karena itu alat pian. Berikutnya pian berdagang toko tuh harganya 400 juta kada dijakati toko karena toko itu kada menghasilkan. Nama hasilkan itu adalah perdagangan, dagangnya nang dihitung. Pian bahuma tuh pahumaan tuh sekian hektar kada dijakati pahumaannya, hasilnya nang dijakati. Kabun besi kada dijakati kabunnya. Pian besi alat untuk fotokopi apa semua dihitung, alat begawi ratusan juta nilainya kada dijakati. Termasuk nampian tanyakan baju sama hal apapun salamari sapa itu kada dijakati karena itu adalah kebutuhan pokok pian. Makanya kita suahdakan sudah amas perhiasan nang dipakai ya kalau kada wajib dijakati. Binian tak sabalah 50 gram, sabalah 70 gram, kakalong 50 gram kada dijakati. Namanya al-huliyul mubah, perhiasan yang batas mubah. Mubah itu ya nang biasalah. Mun sampai di sini 200 gram, di sini 200 gram. Pakaian jar itu melebihi dari batasnya, maka tetap dijakati. Nah, jadi kalau perhiasan ibu-ibu suahdakan kalau itu kada wajib dijakati karena itu kebutuhan pian. Jadi mun bibinian tuh kawan naik, bibinian tuh
bajunya tangah 2 juta, 2 juta, nang kelas atas aja kita sambat leh. Mun dijumlahakan itu bisa ratusan juta tuh. Mun orang kelas atas di Jakarta kah? Jawabannya tidak. Tidak, karena itu adalah kita, kebutuhan kita. Ya, tegas ya. Silakan. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum. Menurut pendapatmu, apakah zakat dagang bisa kita bayarkan setiap bulan dan berapa persen untuk zakatnya jika bisa, serta bentuknya seperti apa? Ya, menang tijarah perdagangan, janganlah kita menuruti nang bid'ah nang ini ya. Kalau zakat profesi itu bid'ah, Pak. Zakat penghasil itu bid'ah, tapi mungkin bid'ah hasanah lah gitu kan. Bagi yang membolehkan, yang mewajibkan bid'ah hasanah. Karena bid'ah itu kan ada 2 macam ya. Sekarang kalau itu nyata nas sudah harta perdagangan wajib dizakati, turutilah aturan nang asal. Putar dulu setahun, hitung ya kan, sampai ke nisab, sampai zakati ya. Kalau jangan lalu menuruti yang ini lah, tersalah terpaling ya, terpaling. Kumpulkan setahun akan lebih baik. Kalau bang pian berit-erit kada kan kayak pakai nak itu kan kada kayak itu, artinya jalan aja, jalan. Nang salah itu kalau sampai para kaina bejakat nih sudah udah berpengalaman dah nih, para haul kaina, maka cepat ambil duit dulu, tukarakan sebuah sepeda motor PCX kira 30 juta ya. Kalau tukarakan harganya tukarakan perhiasan sekian, akhirnya menyusut beratus juta. Sudah dihitung, wah perdaganganku hanya 100 juta, padahal sudah para haul disimpangkan sudah ya lah. Itu Tuhan Maha tahu ya kan. Jangan begitulah Anda. Selama yang Anda pakai berilaan, tapi ketika sampai sahaul maka mohon itu adalah di Jakarta. Dengan jujurlah kita, dengan jujurlah ya. Apa mic-nya nih? Jangankan ulun mic-nya gini lah, sudah. Karena Bapak tetap aja terus ya lah. Mic-nya aja cari yang bagus mana ya. Kalau ya silakan sampai tanggal 10. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum guru, izin bertanya tentang zakat. Ya. Apakah penghasilan tidak tetap pada kewajiban bayar zakat? Bila ada berapa persennya? Penghasilan yang fluktuatif tidak menentu. Iya kan, tak ulang lagi ini sebujurannya, tak ulang lagi. Apakah setiap penghasilan tetap? Oh kada tetap. Sekarang kan begini, kada tetap. Bagaimana? Begarang pian. Contoh, nah misalnya bolah wadai aja dah bolah wadai oke. Apalagi kan wadainya ini masuk ke online juga. Ya lah, sana pesanan sana kirim online semua ya. Kalau lumayan juga kan sebulan ulehi juga ya. Berapa? Menuju juta ya lah. Tapi bulan kayaknya cuma 3 juta ya. Kalau bulan kayaknya turun lagi, bulan kayaknya naik lagi. Mun hendak jujur, kita begini aja kan. Karena itu adalah aktivitas dagang ya, aktivitas dagang kalau boleh kita berjual kan. Contoh nih, contoh mau ada ini kan. Maka sampai karena sahaul mana aset pian, aset ya. Dari usaha nang ini ada pang, tak simpan terus ada rekeningnya kan, simpan. Wah ada pang dari rekeningnya, nah hasil usaha kita nah 20 juta duit ya. Kalau itu nang di Jakarta kadang ngaleh-ngaleh aja kita ya kan, 20 juta Jakarta gitu kan, 500.000 Jakartanya ya, selesai. Kadang-kadang ngaleh kada. Kalau pang kita ini membayangkan apa gitu, kalau memang kita umpat pendapat yang mewajibkan zakat penghasilan itu ya kan, itu kalau berupa penghasilan seperti itu. Jadi kuncinya apa ya? Ada pada kalimat haul nisab, haul. Kalau nambahkan dulu. Sekarang kalau setoran haji nang tapajal di bank itu di Jakarta kah? Ada kah? Belum ada nambah takon nih. Kalau barang nakon nah, ulun juga jawab gitu. Itu baiklah, itu masalah juga Bang itu. Kami pernah membahas di Majelis Ulama. Ulun nama memimpinnya ya, rapat itu. Jadi kalau kita bicara nisab sampai nisab, karena berdua itu kan 50 juta kan, berdua 50 juta laki bini nih ya kan. Mun salawi juta pun saya ikung pakai nisab perak kan sampai juga ya, kalau nisabnya nih nisab satu. Yang kedua haul, sampai sehaul, setahun sehaul. Jadi nisab haul sampai. Cuma ada masalah di syarat utama berzakat al-milkut tam, milik sempurna. Apa itu betul sempurna? Mutlaqut tasarruf, salah satu kalimatnya. Aslul milki wa mutlaqut tasarruf.
asal kepemilikan memang hampir ampunnya, satu. Yang kedua, mutlaqut tasarruf itu hanya bisa dipergunakan dengan bebas oleh dia karena dalam penguasaannya. Nah disinilah kendalanya. Kalau bertakon non pihak nang tapajal di bank 50 juta laki bini tuh menurut rupiah itu kawakah kita gunakan menukar sesuatu karena kawa kepala kantor beuleng ya kalau kawakah kita jadikan jaminan kepala kantor beuleng pulang ya kan. Ketika kita membatalkan hampir sebulan 2 bulan hanya keluar ya kan, maka di situ kendalanya karena kaya itu dan sudah kita gunakan untuk membayar, kita nukari porsi Pak, kita gunakan ada duit tuh nukar porsi, makanya kita dapat porsi haji, tapi terpajal di situ. Kita kadang mau ambil manfaat ini, maka kada wajib dizakati selama terpajal karena itu kada sempurna milik kita. Kalau ulun nang ditanya, tapi ada pendapat yang kedua, jakatialah, ihtiyat kita, hati-hati kita, apik kita. Karena Pak hartamu kalau mau mati kamu diberikan ke anakmu kalau jakati hak tiap tahun. Silahkan. Nih orangnya nama memimpin rapat bapak paksaan diulah kesimpulannya 2 pendapat. 1 kada wajib zakat karena milik kitabnya kada terpenuhi. 2 jakati karena itu adalah hakmu, hartamu. Silahkan umpar mana pihak menhana menjakati silahkan. Cuma jadi ulun karena ulun lebih condong kada dijakati selama tapajal. Mualim mun menjakati nang nyento 50 juta tuh mualimah jakatnya tuh 1 juta saparapat tuh. Sampai sahaul keluarakan duit di kantong 1 juta saparapat menjakati duit nang kadede. Ya kalau ya Allah. Ya kan? Orang silakan berargumentasi karena di MUI di ISO banyak tuan guru. Ya kan silahkan. Buat mana pian? Anak apik jakati tiap tahun selesai. Gawi pian seorang situ. Kalau nak ada menjakati ada alasannya, bukan menghindari zakat, bukan syaratnya kan dicukupkan begitu. Apa dipaksa-paksa? Ya silakan. Bah, ini ngarannya ini murid boy bakal lahir ini ngarannya. Silakan. Tadi kan kemarin sudah menjelaskan tentang uang yang disebutkan untuk jemaah haji atau berangkat haji itu tadi ada yang pendapat pertama memang tidak wajib untuk dibayarkan zakat dan yang kedua wajib dibayarkan. Silakan. Nah sekarang pertanyaan ulun mungkin tentang masalah uang yang dihutangkan oleh uang yang dihutangkan maksudnya kita 100 juta dipinjamkan orang itu apakah juga wajib dijalankan itu yang pertama. Kemudian yang kedua uang yang kita investasikan juga nah misalnya kita bagi hasil dengan ya siapa misalkan duit kita tuh diputar jadi yang mudah berusaha kemudian kita menerima bagi hasil daripada orang tersebut 5 juta per bulan jadi itu yang kedua apakah kita juga wajib zakat atau tidak wajib zakat termasuk Ya. Kalau hutang baiklah, mungkin kadang-kadang kita paling berpikir ya. Hutang itu duit hutang itu asli dalam penguasaan orang yang berhutang. Ini dulu dasarnya. Kalau seseorang berhutang 100 juta, maka bukankah duit 100 juta dalam penguasaannya? Ya kalau mau diapakan duit ini silahkan. Mau digunakannya, mau disimpannya, mau diapanya, dimudalakannya ya. Karena itulah aturannya nang menjakati itu adalah yang berhutang. Sebab dalam penguasaannya nang menghutangi bujur berisi duit 100 juta tapi di tangan orang mau diapakan? Gunakan kada kawa, jaminan kada kawa karena dalam penguasaan orang. Makanya yang berkewajiban menjakati hutang adalah orang yang berhutang, bukan orang yang memberi hutang. Mun kayak kita tak paling tadi Pak, orang behilah itu kada sah tuh. Karena orang berhutang behilah itu berhutang ungkalan emas 400 gram. Ya kalau dengan hutangan ini aku membayari tinggalan kewajiban orang tuaku saano sampai habis. Ya kan dengan hutangan nih, maka sudah sah aku membayar sesuatu. Tapi karena sampai habis napa nih ampun kami nah ayo bariakan alon ekam dibariakan tuan guru tadi diterima dibariakan tuan guru dibolehkan ambilnya ampunnya pulang karena tuan guru membariakan imbah dibariakan kembali jadi ampunnya aku tadi berhutang lawan orang bayari hutang ya kan maka sah sebujurannya ya kan nah, jadi itulah kepemilikan itu yang penting behilah yang orang mati itu loh udah jadi yang berkewajiban adalah nang berhutang karena itu dalam penguasaan orang yang dalam penguasaannya bukan nang menghutangi sama jam
Yang kedua, investasi itu memang secara Bang Aleh Bang kita mau korleh. Sekarang duit nang masuk ke situ 100 juta diputar orang. Ulun batakon, duit itu dalam penguasaan siapa garang? Ampun nang nama mutar. Bila nama mutar inya seharusnya menjakati karena ampunnya sekarang kan sementara. Tapi kalau inya kada menjakati rasanya kada patas kalau harta nang 100 juta ini kada ada siapapun nang menjakati. Maka mohon diatur. Takut inya. Ikam tuh banyaknya pan di tangan ikam miliaran duit diputar leh sampai sahaul ikam adalah menjakati ya. Ujarnya lain duitku tuh aku mengutar aja aku hasilnya aku ambil. Kan duit pian maka pian menjakati. Harus ada pemiliknya. Kada mungkin kada ada. Maka pemiliknya lah yang atau penguasanya lah yang menjakati, yang menguasai harta itu yang menjakati. Mohon dilihat karena bahasa. Siapa yang menguasai harta tuh, ya kan? Maka itulah namanya zakati. Ya. Ya. Ini tadi pertanyaan Ustaz Ahmad ini yang terakhir sudah kemarin. Selanjutnya mungkin kita minta muallim kesimpulan dan sekaligus baca doa. Kada usah disimpulkan lagi, saya menyampaikan, Anda menyimpulkan. Makin pinek aku ya disuruh menyimpulkan dari tadi sampai sekarang apa disimpulkan. Kesimpulannya jangan wakaf aja. Ya, udah kayak apapun yang penting itulah yang kita sampaikan dan kita merasa ulun jauh-jauh dari datang bermanfaat untuk kita semua. Dengan ilmu ini kita bisa menjalankan agama dengan baik kan begitu. Itu yang kita harapkan. Sama-sama kita sudah berpahala dan bagi ulun jihad ini adalah karena ini bidang ulun kan gitu. Ya, terima kasih segalanya. Maka kita tutuplah dengan kita sama-sama berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Minallahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhaman mubaraka wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Uqtibillah masalamata was-sihhata wal afiyata alaina wa ala man hadarana wa ala man ghaba 'anna. وعلى بلغ الحجاج والمعتمرين والغزاة والزوار والمسافرين والمقيمين في برك وبحرك أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقنا شر الظالمين وانصرنا على القوم الكافرين يا مجيب السائلين واختم لنا منك بخير يا أرحم الراحمين اللهم سلمنا وسلم ما معنا وما معنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.